Ya Tuhan. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Dava, Samuel. Nih, makan yang banyak ya. Nol, jadi kamu selalu ke panti asuhan di saat kamu ulang tahun. Mungkin kamu nggak tahu ya, Nol. Sebenarnya hari ini tuh hari ulang tahun kakakku juga. Apa? Kok hari ulang tahunnya bisa sama ya? Iya. Tapi sayangnya kita udah nggak bisa tinggal sama-sama lagi. Karena aku udah kehilangan kakak dan adikku sekaligus bertahun-tahun yang lalu. Dan sampai sekarang belum ada yang tahu di mana mereka. Vika, jangan sedih-sedih ya. Kan gue bisa jadi saudara lo. Astaga, aku lupa lagi. Kakekku kan udah nunggu lama di sekolah. Aduh, aku harus gimana ya? Gini deh, sekarang aku balik ke sekolah dulu. Nanti dari sana aku kesini lagi untuk jemput kamu. Kakekku pasti mau kok nganterin kamu pulang, ya? Gawat, kalau Vika sampai datang ke rumah, sandiwara gue selama ini bisa tamat. Nggak usah deh, nanti aku pulang sendiri aja. Makasih ya, soalnya aku masih pengen di sini sama anak-anak. Ya udah deh kalau gitu, aku duluan ya. Makasih ya, Vik. Iya. Pahit getih hidup yang aku jalani, berpeluh debu dan caci untuk sesuap nasi. Ibu pergi sungguh terlalu pagi. Tak ada yang menyayangi dan menjaga diri. Sering aku menangis di tengah larutnya malam, lelah lapar kedinginan tak henti menghadap. Doakanlah kami, Ibu, agar selalu bertahan menjalani hidup ini yang penuh rintangan. Oh Ibu, untukmu. Oh Ibu. Kakek mana ya? Kok belum datang juga? Apa mungkin tadi dia udah kesini? Karena aku nggak ada, dia langsung pulang deh. Ya aku pulangnya gimana dong? Mana baterai handphoneku habis lagi? Mau telepon nggak bisa. Aduh, apa aku pulang sendirian aja? Vika, Kamu tuh mau ngapain lagi sih? Nggak ada kerjaan lain apa selain ngikutin aku? seharusnya lo berterima kasih sama gue. Karena lo akan terhindar dari kejahatan yang nolak. Maksud kamu Ambil ini. apa itu?
baca dulu. Jangan bisanya lo cuma marah-marah doang sama gue. Ini kan... Dari mana kamu dapet ini? Semua berita tentang keluarga lo sengaja Nola kumpulin. Dengan maksud supaya Nola bisa tahu sebanyak-banyak tentang keluarga lo. Dan 2 saudara kandung lo yang hilang. Dia mau menggantikan posisi kakak lo yang hilang. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kamu tuh jangan ngarang-ngarang cerita deh. Gimana nggak mungkin? Coba lo lihat lagi nih. Hari ini Nola ngaku kalau dia ulang tahun kan? Itu semua bohong. Lo lihat sendiri, akte kelahirannya Nola. Hari ini jelas kalau Nola itu nggak ulang tahun. Itu cuma akal-akalan dia aja. Untuk mengelabuhi lo, Vic. Kamu pikir aku bodoh? Fotokopi akte kayak gini tuh bisa aja rekayasa. Kali ini kamu bener-bener keterlaluan. Aku udah buktiin sendiri. Kalau kamu bisa aja ngelakuin apapun untuk menarik perhatian aku. Tapi asal kamu tahu ya, itu semua nggak akan berhasil. Karena aku bukan adiknya Andi yang gampang kamu perdaya. Nola emang bener-bener udah ngeracunin pikiran lo, Vic. Nggak perlu nyalain orang lain. Harusnya kamu malu sama diri kamu sendiri. Oke kalau kayak gitu. Terserah lo mau percaya atau enggak. Satu hal yang harus lo ingat. Sedikit pun gue sama sekali nggak tertarik sama lo, Vic. Jadi lo nggak usah kegeeran. Siapa yang kegeeran? Nggak usah munafik. Kalau emang kamu nggak tertarik sama aku, kenapa kamu ikut campur urusan aku terus? Semua itu gue lakuin karena seseorang. Bukan karena gue tertarik sama lo atau gue peduli sama lo. Seharusnya lo berterima kasih sama seseorang itu. Karena dia begitu peduli sama lo. Mak, sandiwara kita berhasil. Berhasil! Hari ini ya, Maya, si Vika percaya kalau Nola ulang tahun hari ini. Si Vika ya, Maya, ngedengerin setiap kata per kata yang Nola omongin. Sampai-sampai saking seriusnya, si Vika tuh matanya sampai berkaca-kaca. Yang paling penting nih, Ma, yang paling penting ya. Si Vika pasti sebentar lagi akan nganggap Nola sebagai kakaknya yang hilang. Tanpa Vika sadari, sebentar lagi Nola akan masuk ke kehidupannya Vika dan mengambil seluruh harta yang Vika punya. Lu emang anak emak yang paling pintar. Sebentar lagi emak jadi orang kaya. Tinggal di rumah gedongan. Iya. Aduh, mak. Kita jadi orang kaya, tinggal di rumah gedongan, banyak harta, banyak duitnya, bisa belanja macam-macam. Kalau udah begini, siapa yang harus aku percaya? Rian atau Nola? Aduh sakit. Tahan aja sedikit ya. Nanti lukanya juga akan sembuh, ya. Kakek? Ngapain kamu di sini? Rupanya kalian sudah saling kenal. Ya. Iya, Kek. Dan kakek tahu, anak ini yang waktu itu mau mencuri HP Vika di sekolah. Tapi sekarang gue gak ngapa-ngapain, sumpah. Gue udah berubah sekarang. Gue udah gak kayak dulu lagi. Betul kan, Pak? Anak ini jangan kasih masuk. Tampangnya udah kayak begitu, kayak maling. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Kalian toh gak akan bisa mengerti kenapa anak-anak kayak gue ngadepin keadaan yang membuat gue harus mencuri. Dan kalian gak akan bisa mengerti kenapa akhirnya gue bisa berubah. Pahit getih hidup yang aku jalani.
sesuap nasi. Ibu pergi, sungguh terlalu pagi. Tak ada yang menyayangi dan menjaga. Kamu tunggu di sini ya. Jangan pergi. Nanti saya akan kembali lagi ya. Nangis di tengah larutnya malam, lelah lapar kedinginan tak henti menghadap. Doakanlah kami ibu agar selalu bertahan menjalani hidup. Kak Marsha, Rizky, di mana kalian? Vika kangen sama kalian. Oh ibu, Pika, kamu kenapa? Vika sedih, Kek. Vika ingat Kak Marsha dan Rizky. Kalau aja Rizky masih ada sekarang, pasti dia udah sebesar anak yang tadi. Di mana mereka sekarang, Kek? Apa mungkin kita masih bisa bertemu dengan mereka? Pika, Allah pasti punya rencana untuk kita. Dan Allah tahu apa yang terbaik buat umatnya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus berdoa, memohon. Kakek yakin Allah Maha mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didi, kamu kenapa? Kenapa kamu bisa jadi begini? Pasti kamu berantem lagi ya? Ayo, kamu ngaku sama ibu. Enggak kok, Bu. Anak ibu ketabrak mobil kakek saya. Untung aja lukanya nggak seberapa parah, jadi bisa langsung diobatin. Kamu siapa? Saya Vika, Bu. Dia nganterin Didi pulang tadi, Bu. Dan tadi kakeknya yang ngobatin semua lukanya Didi. Ibu nggak usah khawatir, Didi nggak apa-apa kok. Mari, silakan duduk, Non. Iya, Bu. Aduh, Non, terima kasih banyak ya. Untung aja Non dan kakek Non itu baik dan mau bertanggung jawab. Ibu juga sekarang khawatir sekali sama Didi. Kerjaannya tuh main terus, nongkrong-nongkrong sama anak-anak berandalan. Ibu sama sekali nggak bisa ngebilangin dia. Habis Non, ibu juga sekarang sibuk sama kerjaan ibu. Non kan tahu sendiri, zaman sekarang susah sekali cari makan. Dan ibu nggak punya pilihan lain, Non. Sebenarnya sih, ibu pingin sekali ngeluangin waktu buat Didi. Ibu kepinginnya ngajarin Didi yang baik-baik, supaya nggak terpengaruh sama pergaulan yang nggak beres. Apalagi sekarang, Non. Makin hari nilai pelajaran di sekolahnya makin jelek aja. Kalau ibu mau, saya bisa kok ngajarin Didi. Yang bener, Non? Iya, Bu. oh ibu. Kemarin gue udah nunjukin akte kelahirannya Nola ke Vika.
Dan lo tahu reaksinya Vika apa? Dia malah mikir kalau ini cuma akal-akalan gue doang. Dia tetap nggak percaya sama gue, Nin. Pokoknya mulai sekarang, gue udah nggak mau tahu lagi urusannya si Vika. Gue nggak peduli sama dia. Nola pasti udah mempengaruhi Vika, Yan. Dan Nola juga pasti udah cerita macam-macam ke Vika mengenai kamu. Ya cuma Tuhan yang tahu apa yang udah Nola omongin tentang gue ke Vika. Tapi gue ngelakuin itu karena permintaan lo, Nin. Tapi please, lo jangan suruh gue untuk ngelakuin itu lagi. Karena kali ini Vika udah benar-benar bikin gue sakit hati. Gue ke kelas dulu ya. Rian ngehindarin aku. Aneh. Kalau Rian beneran seperti kata Nola, bahwa dia itu obsesif banget, pasti Rian gak akan gampang nyerah setelah berantem sama aku kemarin. Apa jangan-jangan yang diomongin Nola soal Rian itu bohong? Vika! Sialan, gua udah teriak-teriak, dia malah cuek aja. Mungkin Vika nggak ngeliat gua kali. Vik, duduk sini yuk. Vika. Vika kenapa sih? Vika, kemana aja sih lo? Dari tadi gue keliling-keliling nyariin lo kemana-mana, ternyata ada di sini. Ini gue bawain lo sesuatu. Tarat! Ayo? Dari tadi tuh gue sampai bangun pagi-pagi cuman buat kue ini. Ini bikinan gue sendiri loh, khusus buat lo. Gimana menurut lo? Sorry Nol, tapi seharian ini perut gue sakit banget. Jadi susah banget untuk makan apa-apa. Sorry ya. Yang terakhir datang pasti kamu. Tapi saya udah siapin bakso buat kamu kayak biasa. Maaf. Saya pikir tadi Rian yang datang. Kamu masih mau baksonya kan? Itu jatahnya Rian kan? Simpan aja baksonya kalau emang buat dia. Oh, enggak. Saya yakin Rian nggak bakalan datang ke sini. Ini buat kamu aja ya. Lagian kalau bakso disimpan kan ntar jadi nggak enak. Bakso kan enakan dimakan anget-anget, ya? Si Vika tuh gimana sih? Katanya tadi dia lagi sakit perut. Sampai-sampai dia nolak kue pemberian gue. Ini nggak boleh terjadi. Gue harus cari tahu kenapa akhir-akhir ini si Vika selalu ngehindarin gue. Makasih ya. Sekalian tolong sampaikan permintaan maafku ya buat Rian. Maaf untuk apa? Ya kan jatah baksonya dia udah aku habisin. Kamu nggak usah ngerasa bersalah. Rian itu anaknya baik. Kalau ini sih cuma persoalan kecil buat dia. Apa? Apa aku nggak salah dengar kamu bilang Rian anaknya baik?
Setahu aku, Rian anak teraneh yang pernah aku kenal di sekolah ini. Enggak, Rian nggak aneh. Saya kan udah lama jualan bakso di sekolah ini. Saya udah tahu kelakuan anak-anak di sini. Dan Rian itu termasuk anak yang baik. Dan dia senang kalau dia bisa nolongin orang. Tunggu dulu deh. Kita lagi bicarain orang yang sama kan? Iya, di sekolah ini kan yang namanya Rian cuma satu. Rian itu dulu juara kelas. Terus dia sering juara main basket. Tapi sayang, sekarang dia jadi pendiam dan lebih suka menyendiri. Emangnya apa yang terjadi sama dia? Kamu tahu kakak kelas kamu yang namanya Andi? Andi itu punya adik perempuan yang namanya Tania. Dan Tania itu tergila-gila banget sama Rian. Kemanapun Rian pergi selalu dia ikutin. Tapi Rian nggak pernah nanggepin. Kata Rian dia nggak suka sama Tania. Apalagi cinta. Tapi penolakan Rian itu nggak diterima sama Tania. Dia kecewa terus dia langsung kabur. Dan di jalanan ada mobil yang melaju kencang. Dia ketabrak. Anak-anak semua nyalain Rian. Padahal itu kecelakaan. Dan semenjak saat itu nggak ada lagi satu orang pun yang mau temenan sama Rian. Dia merasa bersalah dan dia jadi membenci kehidupannya dia. Kasihan nasib Rian sekarang. Berarti Nola udah membohongin aku selama ini. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku selama ini udah gak percaya sama kamu. Aku tahu kalau kamu pasti kesel dan gak bisa gitu aja terima permintaan maafku. Tapi beneran, Yan. Selama ini semua cerita dari Nola itu beda banget. Dan aku yakin kalau aku itu udah salah nilai kamu. Ya, itulah kesalahan lo. Lo terlalu gampang menilai orang hanya dari luarnya doang. Tapi aku janji kalau aku nggak akan kayak gitu lagi. Kamu mau kan maafin aku? Ini nggak boleh dibiarin terjadi. Vika sama Rian nggak boleh baikan. Gue harus tahu. Gue harus tahu apa aja yang diomongin Rian ke Vika soal gue. Oh ibu. Berhenti. Lo ngomong apa aja soal gue ke Vika? Hah? Gue udah ceritain semuanya ke Vika. Karena bagi gue, nggak ada yang perlu disembunyiin. Lagian gue nggak seperti lo, yang suka nyembunyiin sesuatu dan suka bohong. Termasuk akte kelahiran lo sendiri. Nola. Sekarang Vika udah tahu kapan sebenarnya lo ulang tahun. Karena gue udah nunjukin akte kelahiran lo ke dia. Dia udah sadar kalau ternyata lo udah bohongin dia. Makanya kalau lo mau bohong tuh pakai otak. Lo pikir data-data lo nggak ada di administrasi sekolah? Sekarang semua permainan lo udah selesai. Gue pergi dulu. Dah. Siap. Jadi, ini kesempatan baik buat kamu belajar dari Vika. Kapan lagi kamu bisa dapat pelajaran tambahan kalau bukan dari kebaikannya Vika? Coba kalau pakai les segala. Mana sanggup ibu bayar? Vika itu baik. Makanya kamu harus tahu balas budi. Ya, jangan malu-maluin ibu. Jangan dibuka, Bu. Dini nanti menembuk di situ.
Didi, dari mana semua barang-barang ini? Ibu tahu, Di, kalau kita ini orang miskin. Tapi bukan berarti kamu boleh mencuri barang orang lain. Didi sumpah, Bu. Didi udah gak begitu lagi. Semua barang-barang itu barang mama, Bu. Kalau perlu, Ibu bisa buang kok semua barang-barang itu. Karena Didi udah kapok nyuri, Bu. Ibu percaya kan sama Didi? Ini terakhir kesempatan buat kamu, Di. Kamu harus berubah. Kamu harus jadi orang baik demi masa depan kamu, Nak. Seperti Leontin ini, kakek dan nenek mengharapkan supaya kalian tetap bersama dan tidak terpisahkan oleh apapun. Dan seperti Leontin ini juga, keluarga kita akan tetap utuh bila kalian selalu bersatu. Ayo, pakai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Di, ayo masuk. Makasih, Bu. Boleh sekalian minta tolong nggak? Ya mau dong, Non. Masa kalau Non Vika mau nolongin ngajarin Didi, masa saya nggak mau gantian nolongin Non Vika? Iya, dari tadi saya mau pakai kalung ini, cuman susah banget. Bisa bantuin pasang, Bu? Bagus sekali kalungnya. Kamu bisa kan mengerjakannya? Kalau begini mah kecil. Kalau gitu, kamu selesaiin sampai nomor 10, aku mau ke belakang dulu. Aduh ampun, lu kenapa sih? Hah? Sawan, kesambet apaan? Emak, Mama tuh lagi kesel banget. Semua usaha kita gatot. Ya ampun, jadi selama ini lu pacaran sama si Gatot, anak tetangga kita yang kurapan, yang burikan. Mata lu tuh udah buta. Aduh, Mak. Gatot itu gagal total. Semua proyek kita itu, Mak, gagal total. Gara-garanya tuh si Rian ngeliatin akte kelahiran Nola sama si Vika. Soal itu, ih kirain apaan. Mak, kok nganggap enteng sih? Lu tuh ya, nih dengerin ya. Lu bilang kalau lu tuh anak pungutnya emak. Nah, kemarin lu ulang tahun itu karena di hari itu emak mungut lu. Dan soal akte kelahiran, lu bilang aja kalau akte itu akte anaknya emak yang udah meninggal. Sengaja emak gak ganti, soalnya kan ribet, butuh biaya, emak kagak punya duit. Nah, lu bilang lagi nih sama si Vika, setahun lu 2 kali ngerayain ulang tahun. Yang pertama tuh, lu buat ngerayain hari dimana emak ngangkat lu jadi anak. Dan yang kedua, untuk menang anak emak yang udah meninggal. Hah? Beres kan? Mama tuh oke banget sih. Aduh, kirain Nola tuh selama ini otak emak mentok. Didi? Di? Kemana ya si Didi? Bima? Ya, Non? Ada apa, Non? Bima lihat Didi nggak? Enggak, Non. Kemana ya dia, Bi? Aduh, Non. Anak yang begitu mah nggak usah dicari, Non. Sekarang yang penting, Non periksa deh. Barang-barang Non ada yang hilang apa enggak? HP, Bi. HP aku. Tuh kan, Non. Bibi bilang juga apa? Aduh, Bi, gimana ya?
Sekarang Bibi ke ruang tengah, Bibi telepon handphone aku dari situ, ya? Iya, Dan. Iya. Halo, Bima, handphonenya udah ketemu. Ya, makasih ya. Astagfirullahaladzim, aku udah berprasangka buruk sama Didi. Didi? Maaf, Fik. Tadi pas gue lagi belajar, gue nyium bau makanan harum banget. Karena penasaran, gue kesini. Tapi sungguh, gue sama sekali nggak ngapa-ngapain. Nyicipin makanan pun nggak. Ya udah, kalau gitu belajarnya istirahat dulu ya. Mendingan kita makan. Yuk. Ternyata bukan harumnya aja enak, tapi rasanya juga lezat. Di, tambah lagi dong. Yang ini kan kamu belum coba. Udah kenyang, Fit. Gue udah nggak sanggup ngabisin itu semua. Oh ibu, Apa-apaan ini, Di? Sekarang kamu udah mulai nyuri makanan dari orang lain? Enggak, Bu. Ini semua yang bawain Vika. Kalau ibu nggak percaya, besok ibu bisa tanya sama dia. Pas ibu nganterin Didi belajar ke rumahnya. Di, Vika dan keluarganya sudah terlalu baik sama kamu. Jadi kamu jangan pernah menyanyiakan kepercayaan mereka. Ini kesempatan untuk kamu supaya menjadi lebih baik. Bu, Didi janji. Didi gak akan kecewain Ibu. Vika! Vika, kenapa sih, Vik? Lo selalu ngehindar dari gue? Apa gue punya salah sama lo, Vik? Sungguh, kalaupun gue punya salah sama lo, itu pasti gue gak sengaja. Gue mohon, Vik, lo cerita sama gue. Sebenarnya lo kenapa, Vik? Lupain aja ya, Nol. Vika, ini pasti ada hubungannya sama Rian. Lu bilang sama gue, apa yang Rian ceritain tentang gue ke lo? Nggak masalah kok. Tentang apa yang Rian bilang ke gue mengenai lo. Di sini yang jadi masalah itu, semua cerita lo mengenai Rian ke gue. Semua bohong kan? Fik, apa yang gue ceritain soal Rian ke lu, itu adalah apa yang gue dengar dari Andi. Lu tahu sendiri kan, gue tuh sama lu sama-sama anak baru. Gue sama sekali nggak tahu Rian tuh siapa, Andi tuh siapa. Gue nggak pernah nambah-nambahin cerita soal Rian. Bisa aja apa yang gue dengar dari Andi itu semua cuma karangannya Andi, iya kan? Apa cuman itu yang jadi masalah? Nggak cuman itu. Lo juga bohong kan mengenai hari ulang tahun lo. Karena jelas-jelas di akte kelahiran lo, tanggalnya itu beda. Jadi cuman itu masalahnya. Gue ini sebenarnya adalah anak pungut. Gue bahkan nggak tahu siapa orang tua gue. Gue nggak tahu kapan gue ulang tahun. Kemarin gue ngerayain ulang tahun itu karena hari itulah gue ditemuin dan diangkat anak sama nyokap gue. Dan soal akte kelahiran itu,
Waktu itu sekolah minta akte kelahiran sama nyokap gue. Sementara gue gak punya akte kelahiran. Jadi yang nyokap gue kasih adalah akte kelahiran mendiang anak nyokap gue yang udah meninggal. Gue bahkan gak tahu siapa nama gue yang sebenarnya, Fik. Nama yang sekarang gue pakai adalah nama anak kandung nyokap gue yang udah meninggal. Dan nama di akte itulah yang sekarang gue pakai. Dan sampai sekarang gue selalu ngerasa punya 2 hari ulang tahun. Yang pertama adalah ketika nyokap gue nemuin gue dan ngangkat gue sebagai anaknya. Dan yang kedua adalah hari yang tercantum di akte kelahiran itu. Gue ngelakuin itu semua semata-mata cuma untuk mengenang mendiang anak nyokap gue yang udah meninggal, Fik. Apa gue harus dipersalahkan cuma gara-gara akte kelahiran itu? Lo bahkan gak tahu gimana sakitnya, gimana sedihnya jadi anak pungut, Fik. Kalau gue boleh milih, gue lebih milih tinggal sama keluarga gue, tapi gue gak tahu di mana mereka sekarang, Fik. Sekarang semuanya terserah lo, Fik. Lo mau percaya sama gue apa enggak? Terserah. Hai, Rian. Serius amat sih? Gue kesini cuman mau bilang terima kasih sama lo. Terima kasih buat apa? Terima kasih karena lo udah berbuat sesuatu yang nguntungin gue. Dari awal kan gue udah bilang sama lo, kalau lo itu pasti bakal ngebantuin gue tanpa lo sadari. Sorry ya Nola, gue gak punya waktu buat dengerin ocehan lo. Tanpa bantuan lo, gue pasti susah nemuin momen yang pas buat bilang sama Vika kalau gue ini anak pungut. Terima kasih karena lo udah mau nunjukin akte kelahiran gue sama Vika. Dengan begitu, lo udah mempermudah semuanya. Thanks. Oh ibu. Fik, Nola itu gak akan pernah berhenti bohong sama lo sampai dia bisa ngedapetin apa yang dia mau. Tapi gimana, Yan? Kalau ternyata semua yang Nola bilang itu jujur. Lo tuh gampang banget kemakan sama omongannya Nola, Fik. Aku itu bener-bener bingung, Yan. Aku nggak tahu siapa yang harus aku percaya. Ya udah, kalau lo nggak percaya sama gue, gimana kalau lo dengar sendiri cerita dari Nina, tukang bakso yang ada di depan sekolah kita? Tapi apa hubungannya Nina sama semua ini? Karena cuma Nina yang tahu soal Nola dan tahu siapa Nola sebenarnya. Karena mereka tinggal serumah. Apa? Sebenarnya Nina lah yang minta tolong ke gue untuk jagain lo dari Nola. Karena Nina tahu kalau Nola punya rencana jahat sama lo. Kalau lo masih ragu, lo bisa buktiin sendiri, Fik. Nanti pulang sekolah, lo ikutin Nola sampai ke rumahnya. Di situ lo akan lihat kalau gue nggak bohong sama lo. Nola dan Nina memang tinggal serumah. Selama ini Nina selalu dijadiin pembantu sama Nola dan ibunya. Dan kalau di sekolah, Nola pura-pura nggak kenal sama Nina. Kasih mereka tidur sendiri aja. Bagus sekali kalungnya. Ternyata Didi belum berubah. Ini sangat memalukan. Bahkan dia berani mencuri
di rumah orang yang telah berbuat baik terhadap dia. Aku nggak boleh ngebiarin ini. Non Vika, maafin Didi ya, Non. Didi, emang salah apaan? Dasar kamu anak kurang ajar. Ya tuh, terima kasih kamu. Ada apa ini, Bu? Non Vika, Pak. Saya mohon jangan laporin Didi ke polisi. Saya janji, Didi nggak akan kesini lagi dan tidak akan mengganggu rumah ini lagi. Sebenarnya ada apa, Bu? Apa yang dilakukan sama Didi? Didi, Non. Pasti dia telah mencuri kalung ini dari Non Vika. Kalau disatukan, akan menjadi satu hati. Ini kalung ke Marsha, Kek. Enggak, Marsha.